Mungkin kalian masih bingung apa-apa saja mata pelajaran dari produktif administrasi perkantoran. Baiklah, Ibu akan paparkan salah satu pelajaran administrasi perkantoran, yaitu teknologi perkantoran. Jadi di sini kita akan mengetahui apa saja yang menjadi teknologi perkantoran. Salah satunya akan paparkan dulu materi tentang teknologi perkantoran. Sebelum kita mendalam, Ibu, kalian harus tahu dulu apa sih itu teknologi perkantoran. Jadi teknologi perkantoran adalah keterampilan dalam melakukan kegiatan administrasi yang dibantu yaitu menggunakan mesin. Jadi kita mengerjakan setiap pekerjaan yang ada di dalam perkantoran itu menggunakan mesin. Ada juga melalui manual. Jadi kita tidak perlu misalnya membuat surat harus ditulis tangan, tidak. Tetapi sekarang sudah ada menggunakan mesin. Salah satu contohnya yaitu menggunakan laptop. Kita membuat surat supaya bisa misalnya mengubah bentuk tulisan, mengubah gaya dari tulisan, mengubah bentuknya, karena surat itu bermacam-macam. Jadi kita menggunakan laptop untuk membuat surat. Itulah makanya dikatakan teknologi perkantoran. Selanjutnya, jenis-jenis mesin kantor. Jadi jenis-jenis mesin kantor ini ada Ibu bagikan, yaitu yang pertama dari tenaga penggeraknya. Dari tenaga penggeraknya dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama mesin manual. Apa sih itu mesin manual, Bu? Mesin manual itu yang Ibu bilang tadi, kita membuat surat, kita tulis tangan menggunakan pulpen dengan kertas. Itu ya Nak. Jadi mesin manual itu mesin yang digerakkan dengan tenaga manusia, bukan mesin ya Nak, ditulis tangan. Misalnya kita membuat surat, tulis tangan dulu, salah terus ganti lagi. Tetapi kalau menggunakan mesin, kita hanya mengubah dari mesin tersebut seperti laptop ya. Oke, selanjutnya mesin elektronik. Nah, di sini mesin elektronik itu apa, Bu? Mesin elektronik itu mesin yang digerakkan tenaga listrik. Itulah tadi mesin fotokopi. Itu kan tenaga listrik. Kalau misalnya mati lampu, tidak bisa kita menggunakan mesin fotokopi. Baru printer, itu kan harus menggunakan listrik. Misalnya kalau kalian menggunakan laptop, itu mesin listrik. Ya, jadi kalau kita misalnya menggunakan mesin listrik itu berbentuk misalnya laptop, printer, fotokopi dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan dengan mesin listrik. Jadi paham karena apa itu perbedaan dari mesin manual dengan mesin elektronik. Ya, jadi harus paham apa perbedaannya. Jangan nanti kalian bilang mesin ketik itu, Bu, mesin listrik loh, Bu. Salah. Mesin ketik itu adalah mesin manual yang harus kita ketik dengan tangan jari-jari kita, Nak. Jadi itu kalau misalnya mati lampu tanpa dicokkan ke arus listrik, mesin ketik itu bisa kita gunakan, Nak, karena dia manual, harus digerakkan oleh manusia. Tetapi kalau laptop misalnya baterai laptop kalian habis, kalau tidak ada listrik tidak bisa dipergunakan ya. Jadi mengerti karena apa itu perbedaan mesin manual dengan mesin listrik. Harus paham dulu ini, harus paham dulu teknologi, harus paham dulu jenis-jenis mesin kantor. Ya, kalau kalian sudah pahami ini, baru sebagian dari pengetahuan kalian tentang teknologi perkantoran sudah dapat. Oke, Ibu lanjut lagi. Cara komponennya. Di sini ada dua Ibu bagikan. Cara kerja komponen mesin kantor. Di sini ada dua Ibu bagikan. Yang pertama mesin mekanik. Apa itu mesin mekanik? Nah, mesin mekanik yang rangkaian komponennya bergerak pada waktu operasi. Maksudnya apa sih, Bu? Komponennya sesuai dengan pergerakan bergerak waktu operasi. Misalnya mesin printer. Kalau kita misalnya menggunakan mesin mekanik, itu harus menggunakan pada waktu operasi. Jadi tanpa kita operasikan mesin printer itu tidak akan bergerak sendiri. Mengerti? Jadi mesin printer itu termasuk dari mesin mekanik. Jadi harus ada bergerak pada waktu operasi. Pada waktu kita butuhkan. Misalnya kalian sudah disuruh membuat surat. Misalnya surat
surat dinas. Kalian disuruh untuk mencetak. Kalau kalian tidak menggunakan atau tidak mengoperasikan mesin printer, maka mesin tersebut tidak akan beroperasi. Nah, karena itu harus menggunakan waktu operasi geraknya ya. Oke, yang selanjutnya mesin elektronik. Apa itu mesin elektronik? Apa sih? Tadi mesin mekanik, sekarang mesin elektronik. Oke, di sini akan dipaparkan mesin dengan rangkaian listrik dan hanya dapat digunakan dengan listrik saja. Hampir sama dengan mesin manual dan mesin elektronik tadi. Tetapi di sini cara kerjanya. Jadi, mesin elektronik itu dapat digunakan dengan listrik. Ya, tanpa ada arus listrik, tanpa kita sambungkan dengan arus listrik, mesin tersebut tidak akan bisa beroperasi. Apa contohnya, Bu? Pertama, komputer. Yang kedua, mesin fotokopi. Yang ketiga, mesin scan. Itu hampir sama dan masih banyak lagi. Nah, mesin-mesin yang harus kita buka dengan printer. Ya, oke, selanjutnya itu tadi cara kerjanya ya, nak. Harus tahu dulu cara komponennya. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus dipaparkan, tetapi ibu ambil 2 contoh. Ya, oke, selanjutnya penugasan. Di sini akan diberikan penugasan ada 3 untuk anak didik kami kelas 10 jurusan administrasi perkantoran. Di sini ibu kasih penugasan masih sederhana, belum kita praktek ya, karena kalian masih dasarnya, nah, masih pengenalan mata pelajaran ini. Jadi nanti penugasan ini ibu mau kalian buatkan di buku latihan aja ya, nak. Di buku latihan nanti dibungkus sama dari yang tulisan. Yang pertama apa tugasnya, nak? Yaitu apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan teknologi perkantoran. Tahu karena apa kelebihan? Misalnya kelebihan dari mesin ketik itu kan tadi manual. Oh, kelebihannya Bu seperti ini, Bu. Misalnya Bu, tombolnya hilang 1, kan tidak bisa digunakan. Misalnya Bu, berkarat Bu mesin-mesinnya itu kan mesin ketik itu kan Bu harus rajin Bu dalam perawatannya. Itu kan termasuk dari kelemahan. Jadi udah ngerti kan apa itu kelemahan dan kelebihan. Jadi harus tahu bagaimana apa yang menjadi kelebihan dari komputer, apa yang menjadi kelemahannya, harus tahu. Jadi di sini aku mau dari soal yang pertama ini harus tahu, harus jelas kelebihan dan kelemahannya. Ya, rapi nanti dibuat. Yang kedua, penugasan kedua, menurut pendapat anak didik ibu, apakah lebih efektif menggunakan mesin manual atau menggunakan mesin elektronik? Kalian mungkin sudah tahu, Bu, kalau misalnya menggunakan mesin manual, Bu, susah loh Bu, capek, baru kan Bu, kalau misalnya kita sudah ngantuk, nggak bisa kita fokus. Ya, itu termasuk dari kelemahannya. Jadi di sini ibu hanya meminta mesin-mesin yang lebih efektif kita pergunakan ya. Jangan nanti kalian buat, Bu, semua mesin itu efektif kok, baik itu elektronik, baik itu manual, itu efektif kok Bu menurut saya, tapi dibuat alasannya. Jangan hanya dibuat menurut saya Bu lebih efektif menggunakan mesin manual, tapi tidak dibuat alasannya. Jadi ibu minta kedua-duanya ini, baik itu menggunakan mesin manual atau elektronik, apapun nanti yang menjadi pilihannya, harus dibuat alasannya. Mengerti? Harus dibuat alasannya ya. Jadi ibu tahu, oh si A memilih manual, oh ini alasannya, masuk akal juga. Oh ini elektronik, ini alasannya Bu, masuk akal. Jadi ibu nanti yang buat nilainya ya. Oke, selanjutnya ini yang ketiga, penugasan yang ketiga adalah mesin-mesin kantor. Apa saja yang sudah pernah Anda gunakan? Mungkin sudah banyak nak kalian gunakan ini mesin-mesin kantor. Waktu kalian masih ke SMP, mungkin kalian sudah menggunakan telepon genggam. Harus tahu ya nak apa itu telepon genggam. Jangan nanti kalian punya handphone, ini Bu telepon genggam, itu salah.
telepon genggam itu yang biasa kita gunakan di kantor-kantor. Harus ada tombol-tombolnya itu ya. Jadi di sini mesin kantor apa saja yang sudah pernah Anda gunakan? Contoh tadi telepon, baru Ibu mau kalian buat misalnya satu telepon. Buat di bawahnya nanti saya sudah pernah menggunakan telepon pada saat mengerjakan tugas. Contohnya, saya sudah pernah menggunakan komputer, Bu. Sudah pernah saya gunakan komputer. Saya menggunakan komputer pada saat mencari tugas waktu SMP. Komputer kan termasuk mesin-mesin kantor, nah. Saya tuh sudah pernah menggunakan printer waktu mencetak tugas di sekolah. Jadi Ibu mau ini tugas penugasan yang ketiga ini minimal, ingat minimal 6. Itu paling sedikit ya. 6 mesin. 3 sudah disebutkan tadi. Jadi tugas kalian menambahkan 3 lagi. Maksimal terserah. Jadi dibuat alasannya ya. Dibuat alasannya. Jangan nanti asal kalian buat misalnya mesin-mesin kantor misalnya yang sudah pernah saya gunakan, komputer, laptop gitu aja dibuat. Enggak. Nanti nilainya berkurang Ibu buat ya. Jadi bagus dibuat di buku latihan. Jadi bukunya nanti Ibu mau khusus buat buku latihan teknologi perkantoran itu disampul rapi. Jadi pas penilaian nanti, karena anak Ibu nanti setiap 1 bulan sekali datang ke sekolah untuk kita praktekkan bagaimana itu mesin-mesin kantor yang manual. Nanti bisa kita praktekkan mesin ketik, bagaimana cara kerjanya, berfungsi sebagai apa, dan komponen-komponennya nanti akan dijelaskan ya. Jadi jangan lupa ini buku tugas dan harus dipahami apa yang sudah Ibu paparkan tadi, mulai dari pengertiannya tadi ya. Mulai dari pengertiannya. Harus tahu dulu ini, harus paham. Harus paham semua ini. Karena kalian masih dasar harus memahami dasar-dasarnya. Nanti kita baru ke intinya, mulai praktek. Ya nak. Jadi sebelumnya ini nanti nak kalau bisa Ibu mau semua yang sudah Ibu paparkan itu baik dari bisa nanti kalian ambil dari video atau Ibu kirimkan nanti PPT-nya. Jadi ini dibuat di buku catatan, ditulis rapi. Kata ini sudah dibuat inti-intinya. Kalau bisa kalian paparkan lebih dalam lagi, bisa dipaparkan atau bisa dicari dari internet atau dari buku, karena buku kalian akan dibagi nanti ya. Jadi ini dibuat harus rapi karena Ibu juga membuat PowerPoint rapi. Jadi anak-anak Ibu juga harus mencatat di buku catatan rapi. Kalau ada misalnya nak pensil kalian berwarna atau pulpen berwarna bisa kalian buat. Harus rapi, harus nampak kalian sebagai perkantoran. Jangan asal-asalan dicatat ya. Ibu tidak suka karena ada nanti setiap akhir bulan Ibu selalu memeriksa catatan. Ada nanti nilai plusnya dari situ ya. Jadi buku latihan dengan buku catatan itu harus dipisah. Jangan digabung. Karena ada penilaiannya. Jadi harus disampul. Buku catatan dengan buku latihan itu harus dipisah. Sampulnya harus warna merah. Ya nak, kertas minyak. Disampul buku catatan dengan buku latihan pakai kertas minyak. Jadi harus seragam semua nanti. Siapa yang tidak mau membuat sampul bukunya itu tidak akan diterima buku catatan dan buku latihan. Berarti, oke? Dan cara komponennya tadi sudah Ibu jelaskan. Bagi anak-anak kami yang belum paham, bisa nanti Ibu ditanya lebih dalam lagi. Dan ini juga dicatat ya. Nah, semua yang sudah dipaparkan itu dicatat semua, ya, dicatat semua. Jangan ada yang tidak mencatat dan jangan ada yang tidak mengerjakan tugasnya. Karena kalian masih kelas 10, masih dasar-dasarnya, jadi harus paham, ya, mata pelajaran atau produktif. Karena ini nak produktif loh, produktif dari jurusan kita. Berbeda dengan pelajaran umum.
kalian jurusan perkantoran. Harus memahami apa itu pelajaran dari produktif. Mengerti? Oke? Jadi pelajaran yang lain tentang produktif administrasi perkantoran itu masih banyak lagi nanti dipaparkan. Ini masih satu mata pelajaran dulu. Jadi ibu mau kalian lebih memahami lebih luas lagi tentang teknologi perkantorannya, karena di sini ada yang buat tadi. Ini nanti akan kita praktekkan. Ini namanya tapping master ya. Harus kita praktekkan di mana letak jari ibu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jadi di sini ini nanti kalian harus paham. Mungkin selama SMP kalian belajar mengetik 11 jari, tetapi sekarang harus mengetik menggunakan 10 jari. Makanya di mata pelajaran teknologi perkantoran inilah nanti kita akan belajar bagaimana supaya bisa mengetik 10 jari. Ya, ini nanti bagian-bagian ini ada hurufnya. Misalnya jari kelingking itu huruf apa saja? Hanya kuncinya itu ini A, S, D, F itu kuncinya. A, S, D, F itu kuncinya. Kalau sudah tahu kuncinya ini, kalian akan memahami tombol-tombol keyboard ini. Makanya ibu mau nanti, kalau misalnya kalian anak-anak ibu ada misalnya komputernya, dulu rusak komputer ibu, tapi tombol apanya itu keyboardnya ada loh di rumah. Bagus itu untuk latihan-latihan mengetik 10 jari. Ya. Jadi kalau ada nanti tombol-tombol atau keyboard yang rusak itu itu bisa kalian belajar. Ya, bisa juga dibeli khusus untuk latihan typing master. Karena kalian bagian perkantoran harus bisa menguasai keyboard ini ya, harus bisa. Jangan kalian buat malu mengetik menggunakan 11 jari. Ya, jangan percuma masuk ke jurusan administrasi perkantoran. Jadi ini masih dasarnya, hanya perkenalan bagaimana itu mengetik 10 jari. Kalau nanti lebih dalam lagi ibu ajarkan. Mungkin harus kita praktekkan satu persatu atau harus digambarkan ke kertas karton atau bagaimana caranya nanti. Intinya kalian harus bisa menguasai typing master. Ya, jadi jari-jari setiap setiap keyboard ini harus ada letaknya Tidak bisa asal jari telunjuk sini lah bu, tangan kiri harus ke sini bu, tidak bisa. Karena ibu tahu nanti siapa yang salah posisi jarinya. Karena kita harus masuk ke komputer nanti untuk mempraktekkan ini ya Jadi sebelum kita masuk ke materi ini sudah bisa kalian latihan di rumah. Apalagi yang sudah ada keyboardnya tadi. Gak masalah yang rusak-rusak pun gak masalah yang penting posisi jari kalian itu yang sekarang kita pelajari ya. Jangan nanti kita sudah praktek ini kalian masih ragu. Gak ngerti aku bagaimana mengetik. Ya gak paham aku kan SMP dulu. Tidak alasan, karena pilihan perkantoran. Kalau kamu sudah memasuki jurusan administrasi perkantoran, kalian harus siap dilatih bagaimana sebenarnya seorang sekretaris itu. Baik dulu mengetik, cara berjalan, cara duduk, cara kita berbicara, semua nanti di perkantoran yang dilatih ya. Makanya kamu tidak salah memilih jurusan perkantoran itu semua dilatih. Baik itu dari penampilan diri kamu, baik itu dari cara berbicara kamu, di situ nanti dilatih semua. Ya, ibu berharap kalian lebih giat lagi belajar. Ibu juga nanti lebih bersemangat lagi untuk mengajari kalian dan lebih memahami apa yang sudah ibu paparkan. Sekian dan terima kasih. Semangat.